Sejarah telah mengajarkan kita banyak hal, dan kita sebaiknya mulai memperhatikan tanda-tandanya. Karena bisa jadi kita sedang berjalan menuju Perang Dunia Ketiga. Salah satu cara untuk memahami peristiwa-peristiwa hari ini adalah dengan mencari petunjuk dari masa lalu. Tetapi memilih secara acak peristiwa sejarah untuk memprediksi masa depan adalah sebuah tindakan yang beresiko. Seringkali hal itu hanya memperkuat bias kita sendiri. Alih-alih membandingkan satu persatu contoh sejarah dengan situasi saat ini, kita akan menelusuri 4 dimensi utama kehidupan manusia. Dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi politik, dan dimensi militer. Lalu menganalisis tren utama dalam masing-masing dimensi tersebut ke dalam 3 titik waktu penting dalam sejarah. Sebelum Perang Dunia Pertama, menjelang Perang Dunia Kedua, dan kondisi kita saat ini. Ada banyak faktor yang membentuk masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana inovasi teknologi telah memicu kecemasan sosial dan mengguncang stabilitas masyarakat sepanjang sejarah. Sebelum Perang Dunia Pertama, revolusi industri kedua mengubah kehidupan secara drastis. Listrik, mobil, telepon, dan produksi massal mulai mewarnai zaman. Banyak yang menyambut baik kemajuan ini, tapi ada juga yang merasa terguncang karena mesin menggantikan tenaga kerja. Pertanian modern menggusur populasi dari desa ke kota. Gereja dan monarki mulai dipertanyakan dan muncul gerakan massal seperti serikat buruh dan kelompok nasionalis. Masyarakat mulai takut bahwa kemajuan justru sedang meruntuhkan fondasi sosial. Dan menjelang Perang Dunia Kedua, teknologi terus mengubah kehidupan. Kata robot diciptakan pada tahun 1921, sebuah simbol ketakutan akan digantinya manusia oleh mesin. Ekonom terkenal John Maynard Keynes bahkan memperingatkan adanya pengangguran teknologi di tahun 1930. Revolusi komunikasi saat itu juga mengubah wacana publik. Media menjadi alat propaganda yang kuat, mempolarisasi politik, dan memperbesar ketakutan sosial. Kaum tradisionalis khawatir budaya modern akan menghancurkan nilai-nilai seperti keluarga, agama, dan tatanan lama masyarakat. Hari ini, kita sedang menjalani revolusi teknologi yang dipicu oleh AI, media digital, dan platform sosial. Internet, ponsel pintar, dan media sosial telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, bahkan cara kita berpikir. Psikolog berdebat soal dampaknya terhadap perkembangan anak, kekhawatiran terhadap privasi, pengawasan, dan hilangnya pekerjaan karena AI terus meningkat. Teknologi menyebarkan ide secara global, tapi juga memperbesar kemarahan, ketakutan, dan perpecahan lebih cepat dari sebelumnya. Singkatnya, kemajuan teknologi memang membawa manfaat yang luar biasa, tapi juga melahirkan ketidakpastian, kecemasan, dan keresahan. Dalam sepanjang sejarah, kondisi seperti itu telah membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ideologi ekstrim yang sering berujung pada militerisme dan perang. Ada 2 sudut pandang besar yang berada dalam tatanan dimensi ekonomi. Yang pertama adalah keyakinan umum bahwa kemakmuran ekonomi mencegah perang. Kalau di logika, tidak masuk akal bagi negara yang sejahtera untuk menghancurkan kekayaannya sendiri melalui perang. Sebelum Perang Dunia Pertama, Inggris menguasai perdagangan dan keuangan global. Bahkan, Jerman berkembang pesat secara industri dan meningkatkan ekspornya. Kedua negara tahu tidak ada manfaat finansial dari perang. Tapi, Perang Dunia Pertama membuktikan bahwa ekonomi bukan penentu utama keputusan perang. Ketakutan, ambisi, dan kesalahan perhitungan bisa mengalahkan akal sehat. Ekonomi mungkin menjelaskan apa yang bisa dilakukan, tapi politik menentukan apa yang benar-benar harus dilakukan. Pandangan kedua lebih realistis. Negara memang ingin kaya dan kuat, tapi yang lebih penting bagi mereka adalah lebih kaya dan lebih kuat daripada saingannya. Sebelum Perang Dunia Kedua, Jerman dan Jepang tidak lagi melihat perdagangan sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Mereka merasa kalah bersaing dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, dan karena itu mereka memilih jalan kemandirian ekonomi, ekspansi, dan perang. Hari ini banyak yang percaya bahwa ketergantungan ekonomi antara Amerika Serikat dan China akan mencegah konflik. Tapi,
Sejarah Perang Dunia Pertama justru menunjukkan hal sebaliknya. Sejak pandemi dan invasi Rusia ke Ukraina, negara-negara mulai sadar bahwa bergantung pada lawan adalah risiko strategis. Hasilnya, dunia mulai bergerak ke arah kemandirian ekonomi dan nasionalisme perdagangan, sama seperti tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua. Polarisasi bukan cuma memecah masyarakat, tapi juga bisa menghancurkan seluruh sistem politik. Bentuknya bermacam-macam, seperti media yang terpecah, konflik politik yang tajam, kebutuhan di parlemen, pemilu yang dipertanyakan, dan yang paling ekstrim, kekerasan politik. Sebelum Perang Dunia Pertama, kawasan Balkan penuh dengan konflik. Gerakan nasionalis menentang kekaisaran Austro-Hungaria, sampai akhirnya kelompok rahasia Serbia, Black Hand, membunuh Archduke Franz Ferdinand pada tahun 1914. Itu bukan peristiwa acak, melainkan puncak dari tahun-tahun kekerasan politik di masyarakat yang terpecah belah. Sebelum Perang Dunia Kedua, Jerman mengalami polarisasi ekstrim. Tokoh-tokoh penting dibunuh, semua faksi politik punya milisi sendiri, dan hasilnya munculnya otoritarianisme dan perang. Hari ini kita melihat tanda-tanda serupa. Serangan ke gedung Kapitol Amerika Serikat pada 6 Januari 2021, upaya pembunuhan terhadap Donald Trump, kekerasan politik meningkat di berbagai negara, dan di Jerman, lebih dari 10.000 serangan terhadap politisi dalam 5 tahun terakhir. Sejarah menunjukkan, begitu kelompok bersenjata muncul, kompromi tak mungkin lagi dilakukan, dan konflik menjadi semakin tak terhindarkan. Perang dunia tak pernah dimulai sebagai perang global. Semua berawal dari konflik regional berskala kecil yang kemudian membesar karena keterlibatan aliansi. Perang Dunia Pertama dimulai dari konflik antara Austria dan Serbia, tapi karena aliansi itu berkembang jadi Perang Eropa, lalu Perang Dunia. Pada Perang Dunia Kedua juga bermula dari 3 konflik terpisah. Jerman ingin menguasai Eropa, Italia ingin membentuk imperium di Mediterania, dan Jepang ingin mendominasi Asia Pasifik. Semua menjadi perang dunia ketika Amerika Serikat mulai masuk ke dalam konflik. Dan pada hari ini, ada 2 konflik regional aktif. Rusia dan Ukraina, Iran dan Israel di Timur Tengah, dan satu lagi mulai tumbuh, China melawan Taiwan. Jika ketiganya berkembang, dan lebih banyak negara terseret, maka seperti Perang Dunia Kedua, kita bisa melihat 3 konflik regional menyatu menjadi satu konflik global. Yang membuat ini semakin berbahaya adalah seberapa kuat aliansi saat ini. Dahulu, poros Jerman, Italia, dan Jepang di tahun 1930-an sebenarnya tidak terlalu solid. Mereka bahkan pernah berada di sisi yang berseberangan. Dan hari ini, poros kediktatoran Rusia, China, Iran, dan Korea Utara. Mereka benar-benar bersatu. Mulai dari Korea Utara menyuplai amunisi dan tentara ke Rusia, China menyuplai makanan dan energi ke Korea Utara, dan China membeli minyak dari Iran yang dikenai sanksi, China membeli gas Rusia, dan China kirim peralatan elektronik untuk mendukung perang Rusia. Mereka jauh lebih terintegrasi dibanding poros tahun 1930-an. Sementara itu, aliansi demokrasi seperti NATO justru retak dan terpecah, dan sejarah mengajarkan jika aliansi agresor menguat dan lawannya melemah, maka dorongan untuk menyerang menjadi sangat besar. Kita tidak mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga adalah takdir yang tak bisa terhindarkan, tapi sejarah memberi pola, dan pola itu sedang terjadi lagi. Seperti kata pepatah, sejarah tidak pernah mengulang dirinya, tapi ia sering berima. Dan pertanyaannya, apakah kita cukup sadar untuk tidak mengulang bait yang sama?